Hai teman, jumpa lagi dengan saya Edi Bio Channel. Di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi pada manusia. Reproduksi itu apa? Kemudian alat kelaminnya bagaimana, khususnya pada laki-laki dan wanita. Oke, kini kita akan lihat bagaimana daripada alat kelamin ini. Oke, di sini alat reproduksi manusia itu uh, untuk adanya terjadi fertilisasi adalah proses koitus atau persetubuhan, di mana terjadinya perkawinan atau fertilisasi. Pada laki-laki itu sebagai alat pabriknya sperma itu adalah testis, sedangkan pada perempuan itu adalah ovarium yang akan menghasilkan ovum. Baik, kita bahas yang laki-laki dulu. Nah, alat kelamin pada laki-laki pada khususnya itu terdiri dari alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Nah, alat kelamin luar itu adalah merupakan alat kelamin yang kelihatan, sedangkan yang di dalam itu yang tidak kelihatan. Oke, kita lihat dulu bagaimana. Ini contoh daripada organ reproduksi luar pada pria, ya. Ada penis yang kelihatan ya. Kemudian ada kantung zakar atau disebut dengan skrotum. Itulah alat kelamin luar pada laki-laki. Sedangkan alat kelamin dalamnya itu testis, ya, yang dilindungi oleh skrotum. Kemudian bagian dalam itu ada saluran yang terdiri dari epididymis, saluran vas deferens, dan saluran ejakulasi yang bermuara pada uretra. Kemudian ada kelenjar, ya, kelenjar yang bisa membentuk daripada sperma. Itu adalah kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Koperi. Nah, kalau ini bersatu, kelenjar-kelenjar ini bersama dengan sperma, maka dia akan membentuk yang disebut dengan semen. Nah, itulah bagian-bagian daripada alat kelamin daripada laki-laki. Satu kali ejakulasi pada proses ejakulasi laki-laki itu bisa menghasilkan 5 ml. Nah, 5 ml ini akan menghasilkan lebih kurang 50 juta sperma, ya, yang akan keluar melalui uretra. Kemudian spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sperma, ya, proses pembentukan sperma. Dan apabila sudah dibentuk, dia akan disimpan di dalam epididymis, ya, yang panjangnya lebih kurang 4 meter sampai 6 meter. Ini epididymis merupakan saluran yang berkelok-kelok, ya. Kita lihat dulu bagaimana proses daripada pembentukan sperma. Nah, ini adalah proses pembentukan sperma yang disebut dengan spermatogenesis. Ini terjadi di testis, ya, di mana dia pertama kali spermatogenium dalam bentuk pembelahan pertama kali secara mitosis. Dalam hal ini kromosomnya berbentuk diploid. Kemudian terjadi pembelahan secara meiosis 1, masih diploid, ya, membentuk spermatosit primer. Kemudian terjadilah meiosis kedua, membentuk spermatid sekunder. Nah, di sini setelah hasil daripada proses pembelahan itu, dia akan membentuk 4 sperma fungsional. Jadi hal ini terjadi pada bagian daripada testis, ya. Kemudian ini akan dilakukan pematangan pada epididymis. Nah, ini bentuk morfologi daripada sperma. Sperma ini hidup, ya. Nah, untuk menggerakkan daripada sperma ini bisa bergerak, itu bagian ekornya ini. Jadi di sini ada energi, ya, sehingga dia bisa bergerak menuju daripada sel ovum. Nah, kemudian ada hormon. Hormon pada laki-laki dapat kita lihat ada hormon testiskular yang terdiri dari testosteron, androstenedion, dan hidrotestosteron, ya. Kemudian hormon hipofisis yang terdiri dari FSH dan LH. Kemudian hormon hipotalamus
ya, dan juga merangsang mengeluarkan LH dan FSH. Itu pada reproduksi pada laki-laki, ya. Nah, kemudian kita akan lanjut kepada reproduksi pada wanita. Bagaimana sih reproduksi wanita? Sebenarnya reproduksi wanita itu pada prinsipnya itu juga sama, ada bagian luar dan ada bagian dalam. Yang bagian luar yang kelihatan, yang bagian dalam itu tidak kelihatan. Tetapi dia mempunyai fungsi yang berbeda. Oke, kita lihat lagi. Di sini alat kelamin luar pada wanita itu terdiri dari mon pubis, ya, labia mayor, labia minor, dan klitoris. Kemudian vestibula, ya, orifisium uretra, dan vagina. Itu adalah bagian-bagian daripada alat kelamin luar pada wanita. Kemudian kita lihat bagian dalamnya. Ada ovarium, ada tuba fallopi, ada uterus. Kemudian uterus ini ada beberapa lapis, ya. Ada perimetrium, myometrium, dan endometrium. Sedangkan bagian yang agak ke dalam sedikit itu ada tabung vagina, ya. Itu panjang daripada tabung itu sekitar 8 sampai 10 cm, ya, yang bersifat pH-nya itu asam, antara 3,5 sampai dengan 4 pH-nya. Nah, kalau kita lihat reproduksi pada wanita itu bagian dalam, kita lihat, ya, ini adalah ovarium, ya, penghasil daripada ovum. Kemudian di sini oviduct atau disebut dengan tuba fallopi. Ini ada kiri kanan, ya. Ini akan matang kalau ovarium itu sebulan sekali, kiri kanan bergantian atau juga bisa bersamaan. Kemudian ada cervix, ya, leher rahim. Kemudian ada vagina. Nah, ini adalah tempat endometrium atau uterus, tempat perkembangan daripada janin. Sedangkan tempat pertemuan antara sperma, ya, dan sel telur itu ada di oviduct atau tuba fallopi ini, tempat terjadinya fertilisasi atau pertemuan daripada sel kelamin. Nah, ini kita lihat lagi hormon-hormon pada wanita. Ada estrogen, progesteron, LH, FSH, gen RH, HCG, laktogen. Kita lanjut lagi. Hormonnya itu ada relaksin. Kalian lihat, ya, fungsi-fungsinya. Prolaktin, oksitosin, CRH, dan prostaglandin. Ini adalah bagian-bagian daripada hormon pada wanita. Nah, kita lihat lagi, ini adalah bagian daripada proses pembentukan dari oogenesis atau ovum. Di sini pada ovum ini, kita lihat, ya, prosesnya, ya. Ini adalah proses pematangan atau disebut untuk membentuk daripada sel telur yang utuh. Di sini sama, ya, prosesnya dengan spermatogenesis. Itu dia melalui yang pertama oogonium diploid, ya. Pemecahan ini dilakukan secara mitosis, kemudian membentuk meiosis 1 menjadi oosit primer, tetap secara diploid. Nah, setelah meiosis 2 baru secara haploid. Dia akan membentuk daripada oosit sekunder. Artinya membelah menjadi oosit sekunder monokromosom. Kemudian dia akan membentuk 4. Nah, dari 4 ini, 1 yang fungsional. Ya, 1 yang fungsional, sedangkan yang 3 ini polosit, tidak fungsional. Jadi hasil daripada perbedaan antara pembentukan sperma dan oogenesis itu berbeda. Kalau sperma itu membentuk 4 yang fungsional, sedangkan yang oogenesis membentuk 1 yang fungsional. Oke. Nah, ini alat kontrasepsinya. Saya kalian lihat. Alat kontrasepsi permanen, ya, ini pada pria, ini pada wanita. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai daripada menstruasi. Kalau pada laki-laki tidak ada menstruasi, ya. Nah, kalau pada wanita terjadi menstruasi. Menstruasi ini apa? Adalah bentuk hasil daripada sel telur yang tidak dibuahi, maka harus dikeluarkan, ya. Nah, oke, kita lihat prosesnya.
Nah, di sini kita lihat ini adalah suatu grafik ya yang mempengaruhi utama daripada proses menstruasi adalah hormon estrogen dan progesteron ya, di mana dipicu oleh FSH dan LH. Nah, di sini awal mulanya pada hari 1 sampai ke 28. Nah, kita lihat di sini ya. Ini proses ini untuk terjadinya proses menstruasi pada awalnya ovulasi itu pada hari ke-1 dan ke-14 ya. Untuk terjadinya proses menstruasi itu pada hari ke-15 dan 28. Nah, inilah kan terjadi penebalan badan kuning. Ini disebut dengan badan kuning ya. Nah, dan ini endometrium, dinding daripada rahim. Kita lihat. Nah, ini ada fase proliferasi ya. Apa-apa saja yang terjadi di sini. Kita lihat ya. Nah, ini pada hari ke-5 sampai ke-14 terjadi siklus ya, di mana dipengaruhi oleh FSH ya. Kemudian sekresi ya dipacu oleh progesteron, di mana untuk menstruasinya terjadi siklus 14 sampai ke 20, hari ke-28. Jadi hari ke-14 sampai ke-28 siklus. Nah, sehingga terjadilah perubahan bentuk daripada corpus luteum atau badan kuning tadi. Kita lihat ya di sini. Tetap dipengaruhi oleh estrogen dan progesteron yang dirangsang oleh LH dan FSH ya. Dan inilah fase menstruasinya berlangsung lebih kurang 4 sampai 6 hari untuk satu siklus, di mana endometrium mengalami degenerasi atau penghancuran atau peluruhan ya. Dan dia akan keluar melalui vagina. Kalau ini adalah proses kehamilan. Jadi kalau kehamilan itu akan terjadi proses fertilisasi, di mana ovum akan tetap fertil lebih kurang 24 jam setelah ovulasi ya. Dan dia akan siap dibuahi, sehingga kalau misalnya terjadi masa subur pada wanita itu lebih kurang 2 atau 3 hari setelah masa menstruasi. Oke. Inilah bagian-bagian daripada yang kita bahas mengenai reproduksi pada manusia. Memang agak terlalu cepat ya, tapi mungkin nanti bisa disimak, bisa dibaca dari uraian-uraian saya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sukses semua.